Baik, acara yang pertama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Riayatul Ummah. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan LPGDM Riayatul Ummah tahun ajaran 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Ketua LPGDM Riayatul Ummah, Bapak Haji Rashid Ridho SAG. Kepada Bapak Haji Rashid Ridho SAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita Ketua Dewan Direksi LPGDM Riayatul Ummah Uminda Haja Sunarsi Wijaya, yang kami hormati segenap Ketua Zona Mitra Binaan LPGDM Riayatul Ummah beserta dengan Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya perlu mengingat kembali kepada kepala sekolah dan guru bahwa kita punya visi dan misi. Visi LPGDM Riayatul Ummah tentunya mewujudkan generasi muslim yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan yang bisa menjawab tantangan zaman. Dan misi-misi kita adalah ini, dan saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah punya visi dan misi sekolahnya masing-masing. Ya, jadi grand besarnya,
grade besar visi dan misi Ayatul Ummah adalah yang saya tampilkan di atas ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kepala sekolah silakan punya visi dan misi sendiri, mewakili binaan, mewakili lembaganya masing-masing. Jadi tentunya tidak harus sama dengan visi misi Ayatul Ummah. Visi misi ini hanya grade besarnya saja. Ya, jadi ibu-ibu silakan punya visi misi berdasarkan keinginan dari pemilik lembaga. Ya, jadi yang masing-masing sekolah seharusnya sudah punya visi dan misi sendiri. Yang ke depan yang sudah dan yang belum, mohon bisa dibuatkan visi misinya. Bagi yang sudah, alhamdulillah, karena setiap lembaga harus punya visi dan misi. Nah, ini secara garis besar visi dan misi kita. Lanjut Pak Sony. Nah, ibu-ibu sekalian, di tahun pelajaran 2025 tahun 2026 ya, yang baru saja kita akan bersama-sama kita lewati ya, ini ada kegiatan yang menjadi kegiatan besar kita bersama, di mana sekolah dan juga para binaan kita ini wajib untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini. Yang pertama adalah kegiatan peragaan manasik haji dan umroh yang insya Allah akan kita laksanakan 23 November. Kalau tidak salah itu hari Ahad, ya. Tepatnya di sini seperti biasa. Kemudian biayanya masih sama. Kemudian untuk agenda yang kedua adalah pembinaan kepala sekolah dan guru yang akan insya Allah akan kita laksanakan pada bulan November, bulan Februari, dan bulan Mei. Nah, ini November ini nanti kita akan persiapan untuk kegiatan manasik hajinya. Ya, di bulan Mei nanti sudah persiapan untuk Februari sudah persiapan untuk kegiatan munakosahnya. Di bulan Mei nanti sudah kita akan persiapkan untuk wisuda bersamanya. Oke, lanjut Pak Sony. Nah, ada kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya, ini Quranic Camp TKQ dan Quranic Camp TPQ. Untuk TKQ ini hanya 1 hari saja. Tempatnya di Bumi Perkemahan Ragunan. Kemudian untuk Quranic Camp-nya tanggal 31 Januari, ya seminggu setelah TKQ baru TPQ. Sama tempatnya di Bumi Perkemahan Ragunan. Ya. Nah, kegiatannya ini nanti yang TKQ sama seperti tahun sebelum Covid, yaitu 2019 yang festival santri berprestasi. Cuman bedanya adalah Quranic Camp gitu ya. Nah, kemudian untuk TPQ ini nanti di tanggal 31 Januari sampai dengan 1, jadi kita hari Sabtu Ahad. Ini jadi yang TPQ-nya akan kita adakan kegiatan camping bersama di tanggal 31 Januari 1 Februari. Tempatnya juga sama, yaitu di Bumi Perkemahan Ragunan. Kemudian yang kelima adalah wisuda bersama. Nah, wisuda bersama ini insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 30 Mei 2026. Tempatnya di Hotel Royal Palem. Biayanya ada sedikit kenaikan. Sebelum saya tanya dan membuatkan harga ini, saya tanya dulu, ternyata ada kenaikan. Kenaikan itu sebetulnya sudah dari tahun ini nih. Yang paling tahu sudah kenaikan, tapi karena saya sampaikan ini saya sudah bahas di beberapa tahun yang lalu tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, maka akhirnya dia minta untuk tahun yang akan datang
dinaikkan Pak. Next, lanjut. Nah, ini kegiatan penilaian somatik. Semester ganjil itu diperkirakan tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember 2025. Semester genap tanggal 1 sampai dengan 5 Juni 2026. Munakosa mandirinya tanggal 11 sampai dengan 15 Mei. Kemudian munakosa santri terbaiknya 23 Mei 2026. Jadi ini tolong agenda-agenda ini tidak bisa dipersiapkan dengan baik ya. Nah, ibu sekalian, binaan riayatul ummah masih ada juga yang belum menyelesaikan data emis. Jadi sekali lagi di tempat ini saya ingin sampaikan, tolong data emis itu setiap semester itu dikerjakan. Karena nanti semua data-data itu akan terintegrasi. Ya, Pak Ketua. Semua data akan terintegrasi dalam data emis. Sehingga pengajuan dana hibah itu nanti diambilnya dari data emis. Alhamdulillah sekarang sudah ada dibantu oleh FKPQ. Ya, di dalamnya ada RU, ada Pokja, ada LPPTKA. 3 organisasi mitra, kemudian koordinatornya namanya FKPQ. Dan pengajuan dana hibah di DKI Jakarta itu hanya diakui oleh 3 lembaga. Karena dari juknis yang ada itu hanya 3 lembaga yang berhak mitra binaannya itu mengajukan dana hibah di FKPQ. Selain dari riayatul ummah, kemudian Pokja dan LPPTKA itu tidak bisa mengajukan dana hibah kepada Pemprov DKI Jakarta atau dana hibah yang sudah dicairkan pada hari ini. Nah, ini mohon saya sampaikan. Jadi untuk sikap riayatul ummah sebagai lembaga pembina sama posisinya, ya, yaitu kita UMIN ini terutama hanya akan membina sekolah yang tergabung dalam TKQ. Ya, sekali lagi saya sampaikan arahan dari UMIN ini sebagai Ketua Dewan Direksi LPGD Riayatul Ummah, beliau hanya ingin membina TKQ, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, karena ternyata IPAKI, PAUDku sudah punya lembaga sendiri, namanya IPAKI, kalau tidak salah, iya begitu ya, kalau tidak salah namanya IPAKI. Karena sudah punya lembaga tersendiri, maka UMI menyarankan dan memberikan arahan kepada saya, tolong disampaikan kepada mitra binaan kita Satrido untuk menyatakan memilih di antara apakah masih mau bergabung dengan TKQ Riayatul Ummah, maka nanti akan sama-sama kita buat komitmen bersama. Karena UMI hanya ingin mau membina Taman Kanak-Kanak Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hana, perwakilan dari TK Jalan Perwana, dan ada saya juga dari TPQ. Yang ingin saya tanyakan mengenai nama kepala sekolah. Di TKQ nama kepala sekolahnya pemisahnya. Di TPQ saya, nah ceritanya pas lagi pengisian emis di TPQ, nama saya nggak bisa ke input ke TPQ karena nama saya udah ada di TKQ. Penjelasannya seperti itu. Akhirnya sekarang di emis yang saya jadikan kepala sekolah ini adik saya yang mengajar di TPQ. Itu tidak masalah kah Ustaz? Karena nama saya nggak bisa masuk karena sudah di TKQ. Seperti itu. Permasalahannya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beliau yang jawab pertanyaannya. Saya tidak tahu. Jadi pertanyaan Anda
secara administrasi beliau adalah sebagai kepala sekolah TPK. Tapi ketika didaftarkan di EMIS, namanya tidak bisa dicantumkan sebagai kepala sekolah TPK karena masih tercantum di TKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk masalah kendala EMIS itu benar kendala di namanya sudah tercantum di lembaga yang lain. Itu sudah beberapa kali diinformasikan. Itu bisa ditambahkan dengan tugas non submintal. Kan ada di detail guru ada tugas utama, tugas non submintal. Nah itu bisa ditambahkan di tugas non submintal di TKI-nya nanti di TPK. Itu bisa baik bukan cuma di guru, di santri pun banyak terkendala ketika kita input itu nicknya sudah terbaca di NI apalagi TPK ya, NI Riayatul Ummah. Sebenarnya bisa diinput juga, itu bisa ditarik datanya. Jadi karena kan untuk non formal ini sebagai ibaratnya sebagai pelengkap data untuk sekolah-sekolah formal ini. Jadi mulai semester kemarin, mulai tahun ajaran 2024-2025 itu sudah bisa anak yang sekolah di sekolah formal sudah bisa diinput di non formal. Mungkin karena sekarang saya nggak bisa buka ini karena masih maintenance. Karena cuma kalau teori itu agak sulit bang itu. Kita paparin teori, tapi ketika dia membuka laptop, dia pasti akan bingung lagi. Makanya Jadi butuh waktu khusus. nanti bukan itu. Nanti saya kirimin aja tutorialnya. Saya coba bikin tutorialnya juga. Kalau memang ini sudah dibuka, saya bikin tutorial. Nanti bisa saya share di grup terkait. Nanti teman-teman bisa buka sendiri. Gitu. Kita bersama dengan Umin ini yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama dengan kita, yang tentunya akan kita dengarkan saran arahan dari beliau terkait dengan proses pembelajaran di TKI dan TPI, dan tentunya dengan tema yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu tentang kemerdekaan. Sudirman adalah satu sosok yang Umi sangat kagumi, ya. Dan Umi mau menjadi guru itu gara-gara Sudirman. Jadi ketika membaca biografi Sudirman yang setebal ini, lagi minta cari sama Om Babang, ya. Dulu Akik ya, bapak saya itu buku tentang perjuangan itu berjilid-jilid. Dan sejak SD kelas 4 itu udah disekokin ke kita. Cuma lihat gambarnya aja, terus lama-lama baca. Bahkan ada Merdeka Indonesia itu ada 6 jilid, satu jilidnya segini, bukunya tuh gede. Bisa kebayang. Bapak saya bilang apa? Jangan berharap kamu bisa baik sebagai bangsa Indonesia kalau kamu nggak tahu siapa pahlawanmu. Siapa yang berjuang ini? Siapa yang membangun Indonesia? Karena Indonesia tidak akan pernah ada pada otak orang yang tidak mau berjuang. Maka kalau Cece nggak punya lagi pemikiran tentang bagaimana berjuang, nanti Cece ketika sudah mulai ada tua, Cece nggak akan punya apa-apa. Tapi ketika saya menjadi guru, akhir tuh sampai datang tuh pertama kali ke mana? Ke Jalan Mading, ya. Itu datang ke sana mau liatin kayak apa anaknya ngajar, langsung di review. Tadi Cece ngomong begini, suaranya nggak keluar. Cece ngajarin begini, yang diterangkan terlalu panjang untuk anak-anak TK. Karena anak TK itu baru usia 4 tahun, maka dia baru cuma bisa konsentrasi 1 menit kali umur tubuhnya. Jadi berapa menit, Cece? 4 menit. 4 menit stop. Mana anak hebat tuh. Kalau Umi nanya seperti itu warisan dari Bapak Umi, yang alhamdulillah Bapak Umi juga guru, ya. Jadi Bapak Umi itu jadi guru karena dia ngerasa luar biasanya gurunya. Jadi saat bapak saya itu dulu masih kecil, menjelang besar, perang, ya. Ketika sudah perang selesai tahun 47 gitu ya, usia sudah
17 tahun sekolah lagi di SD kelas 5. 17 tahun. Gurunya nyari, mana Atma? Kamu adalah calon guru, ganti bapak. Maka tertanam banget bagaimana guru itu mencari muridnya, bertanggung jawab terhadap muridnya. Dan itulah dibentuk oleh gurunya bapak saya. Sehingga bapak saya selalu mengatakan, saya kalau jadi guru jangan pikir selesai ngajar, selesai urusan. Enggak. Selesai ngajar, pikirkan bagaimana feedback yang didapatkan oleh anak dan apa yang kita harapkan ada pada anak. Insya Allah. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu, dari ayah saya yang guru, ketika saya ingin jadi guru adalah siap menjadi orang yang menghantar Islam dengan materi apapun itu tadi. Nah, ibu juga banyak ya guru TK Quran tapi ngajar di SD, karena ada kan. Beri makna ayat itu dengan apa yang ibu bisa tunjukkan, dengan wajah, dengan perbuatan. Tapi kita wajib untuk membangkitkan satu cita-cita anak, menunjukkan baktinya kepada orang tua. Nah, kita tonton film ini satu, ya, karena tadi kita sudah minta ibu mempunyai keterampilan literasi ya, maka kita latih sekarang nih ya. Kan ibu kalau ngobrol berapa lama? Ngajar 1 jam lebih kan? Stop di 5 menit. Dan jadi ketika ini napas dulu. Tadi Bu Guru kasih apa ya tadi? Yang Bu Guru ucapkan apa ya? Gitu ya. Itu kan jadi taktik sih sebenarnya ya. Sambil mengevaluasi apakah anak memperhatikan kita, apakah yang kita sampaikan itu ya bisa dipahami oleh anak atau bisa didengar oleh anak. Jadi anak perhatian atau tidak. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita berlatih juga untuk bisa mendampingi anak ya, jadi memahami. Kita lihat nih filmnya, setiap 5 menit ibu kasih kesimpulan. 5 menit pertama ini, 5 menit kedua ini, coba dibuat kalimat, minimal 3 kalimat. Hal yang gak mungkin di mata Allah selama manusia berusaha dan berdoa. Apa sih yang harus kita miliki agar kita bisa mengatakan, ya Allah, aku insya Allah bisa berperan dalam pendidikan. Maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah menciptakan suasana belajar. Menciptakan suasana belajar. Artinya ketika kita ingin merubah sikap dan peradaban, tujuan pendidikan apa? Merubah sikap dan peradaban. Kenapa? Karena dia harus menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan. Jadi nanti di rapor pun ibu mulai membuatkan bagaimana laporan dari ketiga sisi ini. Insya Allah ketika terbiasa, selamanya udah baru 2 bulan, 3 bulan, masih ada banyak waktu, dan ketika lulus mereka sudah memiliki akhlak yang baik. Karena kita harus merubah peradaban dari yang tidak baik menjadi baik. Dan jangan dulu begitu terus ya, karena semakin lama ada semakin baik, ada yang semakin tuh. Jadi peradaban dimulai dari sekolah ke rumah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk membuat profil-profil muslim sejati di anak-anak melalui semua pembelajaran di TKI kita. Selamat berjuang.